mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusuhu sallu muallif hadzal kitab al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa li masyayikhina wa li ustadina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin wa ala alihi wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassara Allah ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena sampai malam hari ini kita alhamdulillah tinggal sedikit lagi menghadapkan kitab Ayyuhal Walad ini. Terakhir yang kita bahas itu tentang masalah pelajaran yang kemarin kita bahas itu tentang masalah ketika kita dihadapkan atau terpaksa kita harus menjadi orang yang berada di depan atau menjadi seorang pendakwah padahal kemampuan kita masih belum sempurna. Yang pertama kemarin diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, orang berdakwah atau orang yang berada di depan itu memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau salah berarti kita sedang mencoba mengajak orang lain untuk terjerumus kepada kesalahan yang sama. Tapi ada suatu ketika di mana kita terpaksa harus ada di depan. Maka kalau memang terpaksa kita harus ada di depan, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh diri kita, kata Imam Al-Ghazali. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama. Yang pertama yaitu ketika memang kita harus ada di depan, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah ihtiras anit takalluf, yaitu menghindari diri dari terbebani dengan ucapan-ucapan atau penyampaian-penyampaian yang cukup sulit. Jadi upayakan apa yang disampaikan oleh kita itu adalah sesuatu yang mudah dipahami sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang kita hadapi. Itu pesannya Imam Al-Ghazali. Kalau kita terpaksa yang ada di depan, artinya kalau memang tidak bisa ya bilang saja tidak bisa gitu loh. Jangan memaksakan diri untuk memberikan gambaran-gambaran yang justru gambarannya nanti itu semakin membuat orang lain itu tidak jelas. Itu yang pertama yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang tetap masih membahas pembahasan kita agar itu senantiasa jelas didengarkan oleh orang lain. Yang kedua itu pada pembahasan yang pertama itu, kedua itu diingatkan juga oleh Imam Al-Ghazali untuk menyampaikan kalimat sesuai kalimat atau pernyataan yang sesuai dengan kadar audiens yang sedang kita hadapi.
Karena semua para nabi, para utusan itu memang diutus menyampaikan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat pada saat itu. Sama seperti perintah sholat dengan diharamkannya khamr itu lebih dulu sholatnya. Jadi karena khamr itu sebelum khamr itu dilarang, sholat itu juga diperintahkan, banyak sahabat yang juga masih melakukan sholat masih dalam kondisi mabuk. Nah, artinya pembahasan itu tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang masih ada gitu loh. Itu kalau terpaksa kita ada di depan. Kalau memang kita tidak bisa, ya bilang saja tidak bisa gitu loh. Karena memang orang yang berada di depan memang orang yang harus memiliki keilmuan yang mumpuni. Tapi tidak semua orang yang memiliki keilmuan yang sudah mumpuni itu harus menjawab setiap persoalan yang terjadi. Makanya tetap harus yang dikedepankan adalah kita menyampaikan sesuai dengan kadar audien yang sedang kita hadapi. Itu yang pertama yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kita terpaksa harus ada di depan. Kemudian sekarang kita akan masuk pada peringatan yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita harus menyampaikan sesuatu. Kemarin juga diingatkan tentang masalah tazkir, apa yang dimaksud dengan mengingatkan orang lain, mengajak orang lain, dakwah atau mau'izatul hasanah itu isinya harus apa? Isinya itu harus mengajak kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan masyarakat untuk senantiasa menyegerakan dirinya bersiap-siap menghadapi alam akhir atau mengorientasikan pekerjaan-pekerjaan untuk akhiratnya. Itu yang harus diingatkan. Bagaimana menghadapi kematian, itu bagaimana kita nanti akan menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir dan selain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita menjadi orang atau yang diminta oleh orang untuk menjadi yang di depan atau pendakwah ataupun menjadi seorang guru atau membangun sebuah majelis. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wal khaslatu utawi pakerti atsaniyatu kakaping pindho. Wal khaslatu utawi pakerti atsaniyatu kakaping pindho ai mimma ihtaraza. Jadi segala sesuatu yang harus dijaga iku alla takuna yen to ora ono sapa sira, ya alla takuna yen to ora ono apa himmatuka cita-cita sira, kata Imam Al-Ghazali. Ini kalau kita punya majelis harus kayak gini. Allah takuna yen to ora ono apa himmatuka cita-cita sira fi wa'dika ing dalem oleh awe mau'idhah sapa sira, atau memberikan memberikan mau'idhah, memberikan pencerahan, memberikan petuah. Ayyan ira iku ayyan ira yen to ora nggawe nangis al khalqa ing makhluk fi majlisika ing dalam majlis sira. Jadi tidak usah memaksa audien kita untuk bisa menangis dengan ceramah-ceramah kita, tidak usah. Wa yudhiru lan nyoba mertelake maring nas al wajda ing seneng, atau mengajak mereka untuk bisa senang gitu. Tidak usah, sudah. Apa yang harus disampaikan ya sampaikan apa adanya sudah. Wa nasyukku thiyab lan wa yashukku athiyaba lan ngabotake ing dodot. Jadi harus seragam seperti ini, jangan jadikan keharusan. Tujuannya apa? Liukola drapun disebut nikman majlisu utawi sak bagus-bagusé majelis iku hadza ikilah majelis.
biar dianggap majelis kita itu hebat, biar dianggap majelis kita itu keren. Jangan tujuan kita berdakwah itu bukan untuk itu. Tapi seperti yang dijelaskan kemarin, tujuan dakwah kita itu adalah untuk mengingatkan akan janji Allah, mengingatkan akan kiamat, mengingatkan bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhirat kita. Itu yang harus dijadikan sebagai tujuan. Apalagi dakwah untuk kepentingan, itu malah tidak. Di sini aja diingatkan liyuqala ni'mal majlisu hadza. Jangan sampai tujuan kita itu kudu seragam, sing melok kudu nangis. Gak perlu kayak gitu. Utawa seneng iso guyu cekakaan. Karena dakwah itu bukan stand up, juga bukan unjuk kemampuan, bukan, tapi adalah untuk saling mengingatkan dan memberikan mau'idhah. Dan isinya mau'idhah kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Terus kenapa? Kalau tujuannya itu adalah biar majelis kita dianggap hebat, biar majelis kita itu dianggap bagus, li'anna kullahu korona sak temene saben-saben qaul utawa saben-saben li'anna kullahu korona sak temene sak kabehane majelis atau qaul, biar dikatakan kalau majelis kita hebat iku mailun kecondongan ila dunya maring urusan dunya. Karena itu sebenarnya tujuannya bukan akhirat kalau pengen majelisnya itu dianggap baik. Wa huwa utawi mail atau kecondongan terhadap duniawi iku yatawalladu bisa munculake utawa muncul. Jadi kecenderungan majelis kita biar dianggap baik itu bagian dari kecondongan urusan duniawi. Dan kecondongan urusan duniawi itu minal ghaflati setengah sangking bentuke utawa contone lali maring Gusti Allah. Itu jadi biar keren, biar bagus. Padahal majelis itu, mau'idhah itu, dakwah itu tujuannya adalah untuk mengingatkan umat agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek sing dipaksa kudu nangis, kudu lek enggak nangis yo seneng kabeh. Terus mari ngono kudu nganggo klambi seragam. Yo kalau tujuannya syiar boleh-boleh saja, tapi kalau sudah tujuannya biar majelis kita dianggap bagus, itu bagian dari bentuk tujuan yang sifatnya keduniawian, dan itu bagian dari bentuk kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bal yang bagi balik sayugyo opo ayakuna yen to ono opo asluka sejo siro wa himmatuka lan cita-cita siro iku antat yen to aja-aja sopo siro annasa ing menungso minat dunya saking urusan dunya ilal akhirati menuju urusan akhirat. Harusnya itu wa minal ismati wa minal maksiyati lan aja-aja saking maksiat ila taati nuju maring ketaatan wa minal hirsilan saking sifat tamak ila zuhdi aja-aja maring urusan kezuhudan wa minal bukhlilan saking sifat kikir ila syakhoi aja-aja maring urusan kelumanan wa minasyakilan saking keraguan atas keyakinan ilal yaqini maring keyakinan maring Gusti Allah wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqadati maring sadar wa minal ghururi lan saking ketipu ilat taqwa wa minal ghururi lan saking ketipu krana urusan dunya ilat taqwa tumeka maring takwa maring Gusti Allah. Itu harusnya yang ada dalam benak kita yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi pendakwah, ketika kita menjadi seorang guru, atau ketika kita sudah disepukan oleh kampung atau masyarakat kita. Watu hibbalan drapun demen sira ilaihim maring nas
wa tuhibbalan trapun demenake sapa sira ilaihim maring nas demenake mau al akhirata ing akhirat wa tubaghira lan tebarapun bunduake sapa sira alaihim ing atase nas ad-dunya maring dunya. Bagaimana kita bisa memunculkan kepada masyarakat kita agar mereka tidak mencintai dunia tapi justru membenci dunia. Wa tu'allimahum lan drapun yen to ngajari sapa sira ing nas ilmal ibadati ing ilmune ibadah wa zuhdi lan ilmune zuhud saking dunya. Li'annal ghaliba sak temene perkara kang lende fi tabaihim ing dalam tabiate nas iku azzaihu melempeng an manhajus syar'i saking dalane syariat. Karena pada normalnya tabiat semua manusia itu pasti ingin bertentangan dengan yang namanya syariat. Laiso gak perlu sholat, le perlu gak perlu zakat, laiso ya gak perlu poso. Itu rata-rata tabiat manusia seperti itu. Ya aja enak mangan timbangannya poso. Rata-rata tabiatnya memang seperti itu. Makanya yang diajak itu adalah untuk kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tabiatnya memang seperti itu. Wasa'yu lan lumaku fima ing dalam perkara layar tukang ora ridho sinten Allahu Allah ta'ala hale mawaluhur sinten Allah bihi kelawan ma dan kecenderungan masyarakat itu juga melakukan sesuatu yang cenderung tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighalu lan sibuk bil akhlaqi kelawan akhlak ar-radiyati kang rendah. Jadi itu kecenderungan masyarakat, maka itu yang harus dirubah. Dalam hal ini ada kata zuhud diulang beberapa kali dalam kalimat ini. Zuhud itu artinya bisa diartikan benci dunia, tapi yang dimaksud oleh zuhud ini penting saya sampaikan. Yang dimaksud oleh zuhud itu tidak mengambil dunia lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu zuhud. Jadi zuhud itu sing dimaksud gedeng kalau dunia iku gak njupuk dunia, tidak mengambil dunia lebih dari kebutuhan yang diperlukan. Itu zuhud namanya. Karena tidak mungkin kita menghindari dunia, nggak mungkin, karena kita ada di dunia. Bagaimana kita bisa membenci dunia lalu kita sekarang masih ada di dunia? Kelambi, ya kan, panggonan, celana, sepeda motor, semuanya bagian dari duniawi yang tidak mungkin kita membenci. Maka yang dimaksud zuhud, benci dari dunia, itu adalah tidak mengambil dunia melebihi dari kebutuhan yang kita perlukan. Itu zuhud. Atau kata lainnya zuhud itu adalah dunia tidak pernah berada di dalam hati, tapi dunia itu ada dalam genggaman. Itu namanya zuhud. Soro, makanya harus terus kita berdoa. Dan salah satu doa yang masih saya baca mulai dari saya ketahui itu doanya saya terkait dengan urusan dunia. Allahumma ja'alil imana lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Itu doa yang saya baca. Insyaallah keterangan doa ini seingat saya ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Artinya adalah, ya Allah, Allahumma ja'alil imana lana siraja. Ya Allah, jadikan imanku sebagai lentera yang bisa menerangi aku menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'alhu istidraja, dan jangan jadikan imanku justru sesuatu yang akan menyesatkan hidupku. Itu iman. Kemudian urusan dunia, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia ini dalam genggamanku. Wala taj'alha fi qulubina, jangan sekali-kali kau jadikan dunia itu dalam hatiku. Karena ketika dunia sudah ada di dalam hati, berarti jatuhnya dunia bagi kita itu adalah sesuatu yang kita cintai. Dan cinta dalam urusan dunia, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah,
hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Jadi cinta urusan dunia itu adalah sumber dari semua kesalahan dan dosa. Nah, yang perlu dipahami, cinta dunia yang tidak boleh. Lah, cinta itu bagaimana? Cinta itu man ahabba syai'an fahuwa dzikru, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Itu definisi cinta itu seperti itu. Man ahabba syai'an fahuwa dzikru, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu berarti dia akan senantiasa menyebutnya. Ngalor ngidul ceritane penggawean, ngalor ngidul ceritane dunya, ngalor ngidul ceritane semua urusan dunia. Berarti itu sudah dunianya masuk pada tahap dicintai. Atau man ahabba syai'an fahuwa abdu. Jadi siang bengi tetap ngurusi dunya, koyok gak ono waktu sing dipikirno sak liyane urusan dunya. Nah, kalau sudah seperti itu pasti nanti jatuhnya akan jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang terus akan dilakukan. Jadi yang tidak artinya apa? Dalam setiap waktu yang kita lalui, satu hari satu malam, jangan sampai isinya itu urusan dunya tok, ojo sampai. Jadi minimal kita punya waktu khusus untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah selain kefarduan yang harus kita kerjakan. Ben awak tidak masuk pada kategorinya orang yang cinta kepada dunia. Jelas ya? Jadi jangan sampai cinta. Lalek cinta, ciri-ciri wong cinta itu dua, akan senantiasa menyebut atau senantiasa menjadi hambanya. Menjadi hambanya piye? Perkara dunya sing wis gak iso, sing wis ora tetep meksa, iku jenenge dadi budak. Jadi budak dunia. Makanya kalau ndak mampu ya wis tinggal. Dunya kan sik urip sak lawase, gak kena saiki yo ono sesuk, wong sik suwi kok. Jadi ikman di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, itu kan dalilnya seperti itu. Jadi kerjakanlah urusan dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya loh. Lah ancene perintah hadis itu kita bekerja dalam urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ya wis santai, gak kena saiki yo sesuk. Ngetes sing iki gak kena ya wis ngetes maneh sing liyane. Soalnya masih banyak kesempatan. Tapi lek urusan akhirat wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lek urusan akhirat kita harus betul-betul maksimal karena kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jadi lek urusan dunya ya wis santai-santai, waktune akeh, kesempatane akeh ya kan, keberuntungan itu ya berulang-ulang. Tapi urusan akhirat itu tidak diberi kesempatan kecuali hanya hari ini, karena besok kita akan menghadapi kematian. Itu katanya hadis seperti itu. Karena cuma kesempatannya kali ini, maka harus dimaksimalkan dengan semaksimalnya. Itu cara pandang kita terhadap dunia harus seperti itu. Makanya itu yang harus diingatkan ketika kita ada di depan atau harus menjadi seorang guru ataupun yang lainnya. Fa'alqi, lanjut, fa'alqi moko nibahno sapa sira fi qulubihim ing dalam atine insan, atine nas, ar-ruba ing rasa wedi, ar-ruba ing rasa wedi, warawihum lan meten-meten ana sapa sira ing nas, wa hadzirhum lan meringatana sapa sira ing nas, meringati mau, meten-meteni mau amma saking perkara yastakbiluna kang padha bakal ngadep sapa nas ing ma minal makhawifi bayane saking perkara kang den wedeni. Maka tugas seorang yang ada di depan atau tugas seorang pendakwah atau seorang mufti itu tidak lain adalah untuk terus memberikan peringatan, untuk memberikan ancaman agar segala sesuatu yang akan dihadapinya dari sesuatu yang ditakutinya, yaitu yaumul qiyamah atau alam barzakh, seperti yang kemarin ditanyakan tentang pertanyaannya munkar dan nakir. Itu yang harus diingatkan. Itu la'alla sifati batinihim, dengan harapan la'alla sifati batinihim, menawa pira-pira sifati batine nas iku tatagayyaru bisa dadi berubah. Wa muamalata zahirihim lan amal utawa pertepungan amale
amal zahire insan utawa nas iku tatabaddalu bisa ganti wa yuhiruna lan padha bersihake sapa insan al-hirsa ing sifat lupa wa rubatalan sifat demen fit taati ing dalam ketaatan maring Gusti Allah wa ruju'alan bisa bali anil maksiati adoh saking maksiat. Itu tujuannya, agar bisa mengajak semua manusia kepada ketaatan dan menjauhi kepada dari kemaksiatan. Wa hadza utawi ikilah dalan, wa hadza utawi ikilah bayan atau dalan iku thariqul wa'dzi, carane mau'izah wan nasihati lan carane aweh nasihat. Dan ini yang dimaksud dengan mau'izah dan ini yang dimaksud dengan nasihat. Jadi nasihat itu harus yang bisa mengajak kepada kebaikan dan ketaatan. Mau'izah itu juga harusnya bisa mengarah kepada ketaatan dan juga bisa mengarah kepada ibadah maring Gusti Allah. Jadi lek mau'izah dek kampanye kanggo nyoblos iku ya wallahu a'lam iku masuk mau'izah apa ora, tapi rata-rata tetap disebutkan ya mau'izah hasanah oleh itu bukan mau'izah. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu seperti ini, yang mengingatkan kepada kematian, yang mengingatkan kepada kewajiban, yang mengingatkan pada persiapan kita menuju akhirat.